adik-adik yang ada di rumah. Sebelum adik-adik mengikuti sekolah minggu di hari ini, adik-adik wajib menggunakan masker ya. Caranya seperti ini. Ini caranya. Dan mencuci tangan. Caranya seperti ini adik-adik. Menggunakan sabun. Adik-adik harus mengikuti ya sebelum mengikuti ibadah sekolah minggu. Oke adik-adik, selamat mengikuti ibadah sekolah minggu di saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom adik-adik di rumah. Jumpa lagi dengan Kak Lewi, Kak Fani, Kak Min dalam ibadah sekolah minggu Jemaat GPM Sinar Kasih. Sinar Kasih, tapi sabar dulu. Kakak Fani dan Kakak Min di mana ya adik-adik? Tada! Halo adik-adik. Jumpa lagi dengan Kakak Fani, Kakak Min. Sinar Kasih, bersinar memancarkan kasih. Adik-adik di rumah, sebelum kita memulai akan kegiatan kita akan memuji Tuhan, kita menyanyi dari Terbit Matahari. Nah adik-adik, sebelum kita memulai kegiatan sekolah minggu kita, mari kita berdoa. Ibadah sekolah minggu yang kami laksanakan di siang ini, biarlah dari awal, pertengahan, hingga berkesudahannya menjadi hanya di dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus, dan dituntun oleh Roh Kudus. Dan di saat ini Bapa, ada bagian kebenaran firman-Mu yang hendak kami baca. Urapi kami agar kami selalu dan senantiasa mengerti akan berita firman-Mu. Ini kami Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang mempunyai firman ini. Amin. halo adik-adik. Jumpa lagi dengan Kakak Fani. Ya adik-adik, di siang ini Katong akan bersama-sama mendengar firman Tuhan yang terambil dalam kitab Perjanjian Baru. Adik-adik boleh buka kitab semuanya di kitab Perjanjian Baru, yakni kitab Roma pasal 1 ayat 16 berakhir dengan ayatnya yang ke-17. Ya adik-adik, beginilah bunyi firman Tuhan. Injil itu kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman.
Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Demikian pembacaan firman Katong di siang hari ini. Ya adik-adik, setelah membaca dan mendengar firman Tuhan tadi, Kakak Fani mau bertanya, kira-kira menurut adik-adik di rumah, kabar atau berita itu seperti apa ya? Ya adik-adik, ternyata berita atau kabar dapat diartikan sebagai suatu informasi yang disampaikan oleh seseorang bahkan kelompok. Di sini kabar juga dapat dibedakan menjadi dua adik-adik. Yang pertama, kabar atau berita buruk. Yang kedua, kabar atau berita baik. Ya adik-adik, yang pertama dulu ya adik-adik. Kabar atau berita buruk itu dapat diartikan sebagai suatu kabar yang tidak enak didengar adik-adik. Misalkan, ketika adik-adik gagal untuk naik kelas, bagaimana ekspresi adik-adik? Tentunya adik-adik akan merasa sedih, adik-adik akan merasa kecewa. Nah adik-adik, terus yang kedua, kabar atau berita baik dapat diartikan sebagai suatu kabar yang mendatangkan sukacita bagi adik-adik. Misalkan salah satu contohnya, adik-adik naik ke kelas dengan mendapatkan peringkat 1. Ya, bagaimana ekspresi adik-adik? Tentunya adik-adik akan merasa wah begitu ceria, adik-adik akan merasa bahagia dan sangat bersemangat. Nah adik-adik, bahkan ada salah satu juga kabar baik yang dapat merubah kehidupan pribadi seseorang. Kira-kira apa ya kabar baik itu? Nah adik-adik, kabar baik itu ialah Injil, sama halnya dengan video yang akan diputar berikut ini. Bayangkan ada seorang raja agung yang berpakaian jubah kebesarannya. Semisal raja ini sedang menelusuri pantai dan melihat anaknya tenggelam di dalam air, tidakkah dia akan langsung menceburkan dirinya untuk menyelamatkan anaknya? Atau apakah jubah kebesarannya itu penting bagi dia? Tidak. Apapun yang penting bagi dia saat itu adalah anak yang dikasihinya. Jika sedemikian besar kasih seorang manusia, seberapa besarkah Anda pikir kasih Tuhan itu? Dalam Perjanjian Baru, orang Kristen diperintahkan untuk merendahkan dirinya. Tetapi contoh yang diberikan adalah kerendahan diri yang sejati seorang Raja Agung yang mengesampingkan kemuliaannya, menceburkan diri ke dalam dunia untuk menyelamatkan anaknya. Di Filipi 2 ayat 5 kita dapat membaca, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Ayat ini seperti ayat-ayat lain dalam Perjanjian Baru, bahkan juga dalam Perjanjian Lama, menguraikan tentang Yesus sebagai Tuhan, namun tetap membedakan Yesus dengan Allah Bapa. Itulah mengapa Alkitab hanya bisa dimengerti dalam terang doktrin Tritunggal, sebuah doktrin yang menyatakan bahwa Tuhan itu satu di hakikatnya, yang kekal adanya, namun mempunyai 3 pribadi keilahian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Injil berarti kabar baik. Kabar baiknya adalah bahwa Tuhan melakukan sesuatu untuk kita yang tidak dapat kita lakukan bagi kita sendiri. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, supaya serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat dikenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tapi menurut roh. Roma 8 ayat 3-4. Kita sekarang dapat menjadi bait sucinya untuk mana kita diciptakan, karena kita mempunyai kebenaran Kristus.
karena tidak ada satupun yang dapat kita perbuat untuk mendapatkan kebenaran ini, kita menerimanya dengan mempercayai apa yang Tuhan telah katakan kepada kita. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Efesus 2 ayat 8-9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia di antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Roma 10 ayat 9. Kita semua sedang tenggelam dalam dosa-dosa kita, saudara-saudaraku. Bahkan kita sudah tenggelam. Raja dari segala raja menceburkan diri untuk menyelamatkan kita. Dan itulah Injil. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah adik-adik, sudah lihat kan video yang tadi? Nah jadi adik-adik, Injil memang merupakan kekuatan Tuhan yang luar biasa. Oke adik-adik yang manis, jadi kali ini kakak dan adik-adik akan sama-sama menguraikan arti dan juga makna Injil. Ya adik-adik, Injil bersumber dari firman Tuhan yang saat ini adik-adik di rumah dan juga kakak pegang. Itu adalah buku Alkitab. Ya adik-adik, Injil di dalam bahasa Inggris yaitu disebut dengan Gospel dan dalam bahasa Yunaninya disebut dengan Evangelion. Ya adik-adik, di dalam bahasa Yunani terdiri dari dua kata. Yang pertama yaitu ei yang berarti baik dan angelo yang berarti mengabarkan. Jadi Injil berarti mengabarkan kabar baik atau kabar sukacita. Injil atau kabar berasal dari Allah. Injil juga merupakan kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya adik-adik. Nah, ketika adik-adik mendengar dan membaca firman Tuhan, itu berarti bahwa adik-adik di rumah dan juga kakak percaya kepada Yesus Kristus dan juga karya penyelamatannya. Nah, adik-adik, berikutnya kita akan membahas tentang makna Injil. Makna Injil ialah sebagai kekuatan Allah yang menyelamatkan semua orang tanpa terkecuali. Nah, makna Injil juga tidak memilah mana yang harus dikasihi, karena Allah itu penuh kasih adik-adik. Ia mengasihi seluruh ciptaan, baik itu manusia, hewan, bahkan tumbuhan sekalipun. Nah adik-adik, dari cerita yang kakak sampaikan tadi ada satu pesan buat adik-adik di rumah. Marilah katong semua menjadi orang-orang yang menginjili. Katong perlu menjadi pengasuh, pendeta, majelis jemaat, perangkat pelayan sektor, baru katong bisa menginjili adik-adik, tidak. Tapi menjadi pribadi diri adik-adik sendiri pun bisa menginjili adik-adik. Nah, misalnya mengajak teman pergi ke sekolah minggu. Karena ketika katong menginjili, katong sudah menceritakan karya keselamatan Allah. Nah, karena itu Injil ini terbuka untuk semua orang adik-adik. Demikian cerita yang kakak sampaikan di siang ini. Kakak pengasuh berharap adik-adik di rumah bisa mengerti dan juga bisa memahami apa yang sudah kakak sampaikan tadi. Nah adik-adik di rumah, sebelum berpisah, kakak akan kasih tugas buat adik-adik. Tugas apa itu? Nah kakak mintakan buat adik-adik membuat pembatas Alkitab. Nah pembatas Alkitab itu seperti ini dan juga ini. Pembatas Alkitab itu di dalamnya harus tertulis ayat Alkitab yang terambil dari kitab Roma pasal 1 ayat 16. Kemudian adik-adik minta tolong papa mama untuk foto kegiatan TPI adik-adik. Nah, lalu kirimkan ke alamat di bawah ini. Terima kasih adik-adik. Adik-adik yang manis, jangan kemana-mana ya adik-adik, karena setelah ini akan ada kakak Lewi dan juga kakak Min yang akan membawakan materi untuk jenjang remaja 2. Sampai jumpa adik-adik, dadah! Shalom adik-adik. Jumpa lagi dengan kakak Lewi, Kakak Min,
dalam sekolah minggu Jemaat GPM Sinar Kasih. Nah, adik-adik, di saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Yakobus 5 ayat yang ke-12. Sekali lagi, pembacaan kita di saat ini terambil dari Yakobus 5 ayat yang ke-12. Beginilah bunyi firman Tuhan yang terdapat dalam Alkitab Perjanjian Baru, yaitu Yakobus 5 ayat yang ke-12 yang bunyinya demikian. Tetapi yang terutama, saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga maupun demi bumi dan demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Demikianlah firman Tuhan kita di siang hari ini. Nah, adik-adik, materi kita di saat ini yaitu saksi dalam pikiran dan tutur kata. Sebelum Kakak Min membawakan materi, Kakak Lewi punya sebuah permainan. Adik-adik mau tahu? Adik-adik juga penasaran kan? Yuk kita bermain. Namun judulnya apa yang kamu lakukan? Ayo adik-adik, kita bermain. Kakak pengasuh punya 2 buah keranjang. Yang satu berisikan soal dan yang satu berisikan jawaban. Kakak pengasuh mengambil ya. Soalnya begini adik-adik, apa yang adik-adik lakukan jika bertemu harimau di hutan? Jawabannya dipeluk. Haha, masa dipeluk? Nah adik-adik, masa adik-adik ketemu harimau di hutan harus peluk? Berarti jawabannya salah. Jadi, ketika adik-adik bertemu harimau di hutan, adik-adik harus lari. Ya, pertanyaan yang kedua. Nah, adik-adik, pertanyaan yang berikut. Kalau sakit, kemana adik-adik akan pergi? Jawabannya ke kebun. Salah. Masa kalau adik-adik sakit, adik-adik harus ke kebun? Salah kan? Seharusnya kalau adik-adik sakit, adik-adik harus ke rumah sakit. Nah adik-adik, ternyata lucu ya. Apa yang ditanyakan tidak sesuai dengan jawabannya. Salam adik-adik, selamat siang. Kita jumpa lagi dengan Kakak Min. Kita lanjutkan materi tadi yang Kakak Lewi bawa tadi tentang aktivitas. Untuk itu di saat ini Kakak akan melihat bahwa dalam kehidupan nyata kalau kita berkomunikasi tidak nyambung, selain lucu, kita juga bisa menerima informasi yang salah yang berakibatkan fatal. Dan bisa jadi kita tersinggung karena jawaban yang diperoleh tidak sesuai dengan apa yang kita tanyakan. Untuk itu adik-adik, ternyata orang berkomunikasi untuk menyampaikan pesan yang penting tidak selalu mudah. Sebab ada halangan-halangan atau tantangan yang mesti kita lalui. Selain halangan, jawaban yang tidak sesuai dengan apa yang kita tanya. Sebab dalam komunikasi, bisa saja apa yang kita pikirkan berbeda dengan apa yang kita katakan. Sehingga pesan yang kita sampaikan tidak bisa diterima oleh orang lain. Contoh adik-adik semua yang terkasih, yang pertama yang adik-adik lihat bahwa sebagai anak-anak Tuhan,
mesti kita sopan dalam berbicara. Yang kedua, kalau disuruh selalu menurut. Yang ketiga, adik-adik itu biasa mengaku ketika diajar setuju dengan pikiran, tetapi ketika adik-adik sedang bermain di rumah dengan teman, tiba-tiba saja kata-kata kasar yang diucapkan, atau juga adik-adik disuruh oleh orang tua selalu mempunyai banyak alasan. Orang yang mendengarnya tentu akan bingung, sebab kata-kata kita menyampaikan pesan yang bertentangan dengan apa yang kita diajarkan kepada kita sebagai pengikut Tuhan Yesus. Nah, adik-adik semua yang terkasih, bagaimana supaya kita menyamakan pikiran kita sebagai anak-anak Tuhan dengan perkataan kita, sehingga itu menjadi kesaksian yang memuliakan Tuhan. Adik-adik, di hari ini kakak pengasuh mau kasih 2 hal yang sangat penting yang mesti kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, selalu penuhi diri kita dengan firman Tuhan, karena yang diucapkan mulut melalui dari hati. Ketika hati, pikiran kita dipenuhi dengan firman, otomatis kata-kata yang keluar dari mulut kita adalah berdasarkan apa yang telah masuk ke dalam diri kita. Bila itu firman, maka yang keluar juga adalah kata-kata yang positif. Sesuai dengan pembacaan kita Yakobus 5 ayat 12, yang saya kakak pengasuh ambil yang kedua, jika ya hendaklah kamu katakan ya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Yang berikut adik-adik, yang kakak pengasuh mau tekankan sekali untuk adik-adik remaja, yang paling biasa kita katakan bahwa kata-kata itu tidak berkuasa, padahal kita tahu bahwa kata-kata itu sangat berkuasa. Lewat kata-kata, orang mengenal siapa kita. Orang tidak bisa melihat pikiran kita, tapi orang bisa mengukur siapa kita dari apa yang kita katakan, apa kata kita sopan, penuh kasih dan menguatkan. Adik-adik di rumah, sebelum kita menutup akan kegiatan sekolah minggu kita menyanyi Hati-hati gunakan tanganmu. Sebelum Katong mengakhiri ibadah sekolah minggu Katong di saat ini, adik-adik yang manis, duduk tenang, lipat tangan, lalu Katong akan berdoa. Berdoa mulai. Bapa yang maha baik, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena begitu baik Engkau bagi kami. Terbukti bahwa sampai pada saat ini kami tidak kekurangan suatu apapun. Itu semua bukan karena kuat dan mampu kami sebagai manusia, tapi semua itu semata-mata karena kasih karunia-Mu ya Bapa. Bapa yang maha baik, terima kasih atas penyertaan-Mu karena ibadah sekolah minggu yang kami langsungkan di saat ini sudah pada usai. Kami akan berpisah satu dengan yang lainnya, namun
Sebelum itu kami mohon berkat daripadamu. Semoga kasih karunia yang berasal dari Allah Bapa, dari Tuhan kita Yesus Kristus Sang Juru Selamat, dan Roh Kudus yang membaharu, mulai dari hari ini, esok, terus kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.